Hari itu, langit Panauan tak berubah gelap. Seakan malam enggan pergi, meski fajar sudah lama lewat. Angin bertiup dari arah pemakaman, membawa bau tanah dan melati busuk. Warga dicekam ketakutan. Sudah 3 orang ditemukan pingsan dengan mata terbalik dan lidah menjulur. Mereka semua menggumamkan hal yang sama. Saat sadar, dia akan menikah malam ini dan ingin kita menjadi saksi. Kiai Rifai bersikeras melanjutkan rencana yang menurutnya satu-satunya jalan, menikahkan kedua arwah secara sah, lalu membatalkan ikatan itu dalam doa penolakan. Ini bukan sihir biasa. Ini adalah bentuk takhayul kotor di mana arwah ingin disucikan dalam pernikahan ritual agar bisa tetap tinggal di dunia nyata. Untuk itu, mereka harus melakukan ijab kabul di antara 2 jenazah, Ujang yang sudah membusuk dan Yati yang tak pernah ditemukan kembali tapi terus menampakkan diri. Malam pun tiba. Di pemakaman, warga yang tersisa berkumpul, membentuk lingkaran di sekitar 2 keranda yang ditutup kain putih. Satu adalah jenazah Ujang yang sempat dikubur ulang, kini dibawa keluar untuk upacara. Satunya lagi kosong karena jenazah Yati tak pernah bener-bener kembali. Namun Kiai berkata tenang, jangan takut, dia akan datang sendiri. Dan memang benar, tepat pukul 11 malam, kabut mulai menebal, dan di antara kabut itu, sosok Yati berjalan pelan, bukan sebagai hantu mengerikan, melainkan sebagai pengantin lengkap. Wajahnya dibedak tebal, pipinya merah, namun di lehernya terlihat bekas jeratan ungu. Di tangannya menggenggam bunga melati busuk. Ia masuk ke keranda kosong, tanpa suara, tanpa langkah. Semua membeku, bahkan jangkrik pun berhenti berbunyi. Kiai Rifai memulai upacara. Suaranya bergetar, tapi lantang. Seorang saksi membacakan akad nikah, dan ketika sampai pada kata sah, teriakan terdengar dari langit. Diikuti petir yang menyambar nisan tua hingga pecah. Keranda Yati berguncang. Dari dalam terdengar suara, tertawa pelan. Akhirnya, kita sah. Tak ada yang bisa memisahkan. Kiai Rifai langsung melanjutkan doa pembatalan. Tapi sebelum sempat selesai, keranda Ujang terbuka sendiri. Tubuh busuk Ujang duduk tegak, mata terbuka, dan mulutnya menyebut satu kalimat. Aku sudah hidup kembali untuknya. Kekacauan pun terjadi. Warga berlarian, sebagian kerasukan, sebagian lainnya menangis dan muntah darah. Sosok Yati keluar dari keranda, menggandeng Ujang, dan bersama-sama mereka melangkah ke arah lubang liang lahat yang telah disiapkan. Namun, Kiai Rifai memanggil nama Tuhan terakhir kali dan melemparkan segenggam garam dan besi panas ke arah pasangan itu. Mereka terbakar dalam api tak terlihat dan perlahan berubah menjadi segumpal arang dan debu melati. Tanah menelan abu mereka sendiri. Sunyi, hanya suara napas tercekat yang tersisa dari warga yang selamat. Tapi sebelum mereka pulang, di tengah nisan yang pecah, terlihat bunga melati segar tumbuh sendiri dari tanah. Dan di bawahnya secari kain kafan dengan tulisan merah samar. Pernikahan telah terjadi, tapi bulan madu belum selesai. Tiga hari telah berlalu sejak malam pernikahan arwah di pemakaman Panauan. Kiai Rifai memilih tinggal sementara di rumah kepala desa. Matanya menghitam karena kurang tidur. Ia tahu
Ritual itu belum selesai. Ia telah membatalkan ikatan mereka di dunia nyata, tapi tidak di alam bawah. Yang kita bakar hanya jasad dan perjanjian di dunia ini, katanya lirih. Tapi mereka sudah terlanjur menyatu di tempat lain. Kejadian-kejadian aneh pun terus berlanjut. Setiap malam, warga yang hadir di pemakaman saat pernikahan mulai mengigau. Berbicara dalam tidur mereka, seolah sedang melakukan pesta kecil. Beberapa dari mereka bangun dengan tubuh penuh lumpur, seakan baru menggali tanah. Bahkan ada satu warga, seorang anak muda bernama Rizal, ditemukan tertidur di liang kubur, tersenyum dan bergumam. Aku bantu mempersiapkan ranjang mereka. Ujang minta agar spraynya diganti yang putih, bersih. Kiai Rifai tahu, ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah penarikan jiwa secara perlahan ke alam bawah. Tempat pasangan mayat itu membangun kehidupan barunya. Bukan kehidupan, tapi kematian yang dinikmati bersama. Untuk menghentikan itu, Kiai memutuskan satu hal. Seseorang harus masuk ke alam bawah, menyusup ke tempat mereka, membatalkan malam pertama yang mereka tunggu. Ia memilih satu anak muda pemberani bernama Andri, cucu dari juru kunci makam generasi lama. Melalui ritual tidur mati sifat kadu, Andri akan ditidurkan selama 1 malam. Jiwanya berjalan ke alam bawah, membawa mantra pemutus cinta sesat. Malam itu, di rumah Kiai, ritual dimulai. Di tengah lingkaran garam dan bunga kantil, Andri tidur. Matanya tertutup, nafasnya pelan, dan tak lama kemudian, tubuhnya kaku seperti mayat. Dia sudah masuk, bisik Kiai. Sekarang kita tunggu. Di alam bawah, Andri berjalan sendiri di lorong-lorong sempit yang basah dan sunyi. Di dinding tanah, ada tangan-tangan jenazah mencuat, menggenggam gaun pengantin dan keranda kecil. Bayangan melati berjatuhan dari langit tanah. Ia tiba di sebuah kamar gelap, di mana 2 mayat pengantin duduk di ranjang, saling menatap. Yati perlahan menoleh ke Andri, senyum lebar mengembang. Kamu datang, jadi saksi malam pertama kami? Ujang berdiri, tubuhnya setengah terbakar, namun masih utuh. Kau membawa restu atau gangguan? Andri mengangkat gulungan kain putih dari Kiai, lalu membacakan mantra. Cinta kalian bukan cinta, tapi perbudakan kematian. Aku putuskan ini dalam nama yang suci. Namun Ujang berteriak, ranjang retak, dan dari bawahnya muncul lubang hitam yang menarik Andri masuk. Suara gamelan kembali terdengar, nyaring dan memekakkan. Yati menjerit, dan matanya berubah menjadi lubang kosong. Ia mengejar Andri, namun tubuhnya hancur perlahan dalam cahaya putih yang mengelilingi pemuda itu. Sebelum tertelan lubang, Andri sempat menyeka lantai dengan kain kafan pembatal. Cahaya menyebar, dan tiba-tiba Andri terbangun. Di dunia nyata, tubuh Andri menggeliat keras. Ia terbangun dengan nafas berat. Mata berlinang dan kulitnya penuh luka gores. Tapi ia selamat. Sudah selesai? Tanya Kiai. Andri menatap langit-langit, lalu menjawab pelan. Belum. Mereka sedang punya anak. Andri tak berbicara selama 2 hari. Tubuhnya sembuh, tapi pikirannya masih terjebak di antara 2 dunia. Matanya kosong
dan tangannya terus menggambar pola aneh di lantai rumah Kiai Rifai, pola lingkaran dengan titik merah di tengah, dikelilingi simbol menyerupai rahim manusia. Akhirnya, malam ketiga, Andri bicara. Mereka tak marah karena gagal menikah. Mereka marah karena sudah ada yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang akan lahir. Warga gempar. Mustahil, pikir mereka. Mayat tidak bisa melahirkan. Tapi Andri bersumpah ia melihatnya bayi kecil yang tidak menangis, melainkan tertawa dengan tubuh setengah membusuk dan tali pusar yang menyatu ke tanah, bukan ke tubuh sang ibu. Kiai Rifai memeriksa kubur yang digunakan dalam ritual pernikahan. Malam itu, ia dan 4 warga laki-laki menggali lubang dengan hati-hati. Namun saat sekop mereka menyentuh tanah sedalam dada, suara lembut terdengar. Pelan-pelan, dia sedang tidur. Semua terdiam dan di dalam tanah, mereka melihatnya. Sebuah bongkahan daging menyerupai janin, namun matanya sudah terbuka. Mengamati, di sekelilingnya tumbuh akar-akar, menjalar seperti tali pusar, mengikat dirinya pada tubuh-tubuh mayat yang terkubur di dekat situ. Yang lebih menyeramkan, janin itu bernapas, dan setiap kali napasnya mengembang, tanah di sekitarnya ikut berdenyut, seolah makam itu menjadi rahim raksasa. Kiai memerintahkan penggalian dihentikan. Jika kita ganggu sekarang, katanya, mereka akan lahirkan dia dengan paksa, dan dia bukan anak biasa. Dia bukan manusia. Malam itu, desa diganggu lagi. Beberapa warga mengalami mimpi yang sama. Mereka sedang menggendong bayi, tapi tubuh mereka membusuk perlahan. Dan bayi itu menghisap sesuatu. Dari dada mereka bukan susu, tapi umur. Seorang ibu muda ditemukan mati di ranjangnya. Matanya terbuka dan senyum lebar di wajahnya. Di pelukannya, bantal kecil basah oleh tanah dan darah. Padahal dia tidak memiliki anak. Keesokan harinya, di pelataran masjid, muncul tulisan dari tanah. Bayi kami akan lahir malam Jumat Pahing. Kalian semua diundang sebagai perawat. Tak datang, akan dijemput. Kiai tahu kelahiran makhluk itu tak boleh dibiarkan. Maka ia bersiap memanggil seorang tokoh tua yang telah lama meninggalkan desa. Buningrum, seorang dukun bayi yang dulu mengurus kelahiran dan penguburan anak-anak mati muda, karena hanya orang yang pernah menyambut kematian sejak bayi yang bisa menggugurkan kelahiran dari dunia lain. Nama Buningrum adalah bisikan yang lama tak disebut di desa Panauan. Dahulu ia adalah dukun bayi yang disegani. Sebelum menghilang setelah sebuah kejadian kelam. Seorang bayi lahir dengan 2 wajah dan mati sebelum sempat diberi nama. Sejak itu, Ningrum dianggap membawa kesialan dan memilih menyepi ke hutan utara, hidup di gubuk bambu dekat Sungai Angker. Kiai Rifai sendiri pun enggan menemuinya. Namun kini hanya Buningrum yang tahu cara menyambut dan memutus kelahiran dari alam kematian. Andri dan 2 warga laki-laki dikirim ke hutan. Butuh 2 hari untuk menemukannya. Buningrum kini renta. Rambutnya sepenuhnya putih, matanya keruh, tapi masih tajam. Saat Andri menceritakan semua yang terjadi, Ningrum tak kaget. Ia hanya menatap langit sore dan berbisik. Mereka bukan hanya menikah. Mereka sedang menciptakan makhluk jembatan. Anak itu bukan milik dunia ini. Tapi jika lahir di bumi, akan membawa bencana. Dia tidak akan tumbuh
dia akan bertambah luas. Malam Jumat Pahing tiba. Buningrum ikut kiai dan warga menuju makam. Ia membawa kendi tanah liat, pisau besi putih, dan segenggam daun bidara kering. Pemakaman kini terasa hidup, tanah bergetar pelan seperti detak jantung. Di tengah-tengah liang lahat, terlihat sebuah tonjolan daging sebesar kelapa, berdenyut pelan dan mengeluarkan napas kecil yang membasahi udara seperti embun berdarah. Dia sudah bukaan 8, kata Buningrum lirih. Mereka membentuk lingkaran. Kiai mulai membaca ayat pelindung. Buningrum mengoleskan abu hangus ke bibir kendi dan mulai menyanyikan tembang Jawa kuno, tembang pengantar nyawa kembali ke asal. Namun tiba-tiba udara membeku dan dari balik kabut Yati muncul, berjalan perlahan dengan perut hamil besar, matanya kosong dan darah menetes dari antara pahanya. Ia mendekat, lalu berteriak dalam suara yang tidak manusiawi. "Aku ibunya. Kalian tidak boleh membunuh anakku." Dari liang, tangan-tangan mayat keluar, menyerang warga. Salah satu pemuda ditarik ke dalam tanah. Jeritannya terputus, tanah berubah menjadi lumpur merah. Buningrum tetap tenang. Ia menancapkan pisau besi putih ke jantung tanah. Suara seperti tangisan bayi terdengar, namun melengking, seperti suara kucing dibelah dua. Lalu, tonjolan daging di tanah pecah. Dari dalamnya, bayi itu muncul tanpa kulit. Matanya banyak dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau. Ia tertawa, tawanya seperti gema di liang kubur. Seketika itu juga, Buningrum menenggak isi kendi, lalu meludah ke tubuh makhluk itu sambil membaca mantra pengurung. Tubuh bayi itu membeku, lalu retak perlahan, berubah menjadi batu hitam dengan guratan wajah manusia. Yati berteriak dan meledak menjadi debu melati. Tangan-tangan mayat yang menyerang pun lenyap. Satu persatu tertelan tanah. Sunyi. Buningrum jatuh terduduk, napasnya tersengal. Ia menatap batu hitam itu dan berkata, "Jangan sekali-sekali dikubur di bumi. Bawa ke gunung paling tinggi. Biarkan angin menelannya, karena jika ia disentuh air hujan, ia akan tumbuh kembali. Bukan sebagai bayi, tapi sebagai pemilik makam."